Banting setir jadi pengrajin oven gas membuat perjalanan hidup Acil patut diacungi jempol. Pasalnya, mantan karyawan perusahaan industri manufaktur otomotif Hubaidi yang akrab disapa Acil ini memberanikan diri membuka usaha pembuatan oven gas di rumahnya. Acil merupakan warga Kampung Babakan, Desa Tarikolot, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Pria berusia 40 tahun itu mengaku sudah menjalani industri rumahan ini sejak 4 tahun lalu setelah banting setir sebagai buruh pabrik ban. Acil mengatakan keahliannya membuat oven gas didapatkannya secara otodidak, melihat dan belajar dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam rumahnya, Acil setiap hari bergelut dengan plat-plat stainless yang merupakan bahan baku utama pembuatan oven gas. Acil dibantu oleh 2 orang pegawai dalam membuat mesin pemanggang tersebut. Namun, ia tidak menutup kemungkinan untuk menambah pekerja ketika pesanan sedang tinggi. Acil mampu memproduksi oven atau pemanggang, steamer, dan juga pengukus hingga rak. Acil mampu memproduksi oven atau pemanggang, steamer atau pengukus hingga rak. Ia juga mampu memproduksi pelumer coklat dan alat bakery lainnya yang bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan atau custom. Harga yang ditawarkan pun beragam, tergantung jenis dan ukuran dari produknya. Khusus untuk oven dan steamer, harga per unitnya dibanderol dengan harga Rp1 juta hingga 2 jutaan. Tak hanya di wilayah Bogor saja, Acil mampu meraih pelanggan bahkan hingga di luar Bogor seperti Papua dan Aceh. Acil mempromosikan barang dagangannya secara online maupun offline, sehingga lebih mudah menjangkau pelanggan. Udah berapa lama menekuni pembuatan oven ini? Kurang lebih 4 tahun. Sejak keluar dari pabrik, kita usaha sendiri. Kenapa sih Pak memilih keluar dari pabrik dan memilih untuk usaha sendiri? Kalau untuk di pabrik, kita dari waktu ya, jadi kurang, ibaratnya terkekang juga. Kan kalau misalkan usaha sendiri, kita atur sendiri, manajemen sendiri. Kalau kita kan, kalau misalkan di pabrik kan harus ikutin aturan pabrik juga, karena kita kerja di pabrik. Itu kan tetap ya, kalau Iya. di usaha sendiri kan itu naik turun itu. Betul. Seperti apa itu Pak? Plus minusnya itu sih, kalau misalkan kita usaha sendiri, ada di saat-saat kan lagi sepi, itu wajar lah, namanya usaha ya. Kalau emang di pabrik emang zona nyaman, jadi kita kerja nggak kerja pasti ada penghasilan. Cuman kalau misalkan usaha sendiri, terkadang kan dari penghasilan 1 bulan pabrik itu, kalau usaha sendiri seminggu kita bisa dapat target gitu, tergantung. Cuman plus minus juga, kadang ada pesenannya lagi kurang, ada momen-momennya lah. Model ini ya open gas, pengering dari gas, ada yang manual, ada yang otomatis, bakaran gas juga ada, untuk kukusan ada, steamer untuk pengembang kue. Ya tergantung pesanan juga sih, bisa juga gitu custom seperti misalkan Ben Mary, pelumer coklat, mungkin yang lainnya gitu, rak troli. Berarti ukuran juga custom? Ukuran juga bisa request untuk ukuran. Nah kalau untuk harganya Pak, dari yang paling murah sampai yang paling wah lah? Untuk varian ya, misalkan ini kan ukuran 90 ya, paling kecil itu ukuran standarnya kan 60 kali 40 ya, kali 55, itu harganya sekitar 1 jutaan. Untuk yang 75 itu sekitar 1,4 juta. Nah ini untuk 90 ini sekitar 1,7, dan untuk yang di depan itu 120, 2 jutaan harganya. Kira lebih menguntungkan usaha sendiri atau di pabrik jadinya setelah beralih? Kalau untuk saya pribadi ya, mending usaha sendiri sih. Untuk saya pribadi, nggak tahu mungkin kalau yang lain gitu ya. Berarti kalau dari yang Bapak alami sendiri nih, untuk penghasilan sendiri meningkat 2 kali lipat kah atau lebih berkali-kali lipat nih?
Tergantung. Hmm. Kadang di saat rame bisa berkali-kali lipat, ada saat sepinya kan mungkin kita harus punya budget ke situ ya. Kalau usaha sendiri ya, di saat sepi kita harus kalkulasiin gimana caranya lagi rame harus disimpan buat lagi sepi kayak gini. Cuman kalau misalkan kita ada modal nih, justru kesempatan kita buat nyetok barang. Kalau misalkan pas lagi musimnya, kadang kita keteter, banyak yang kecewa lah karena barang telat. Itu aja sih kesulitannya. Kalau hasil produknya dijual kemana aja nih? Kebetulan kita lagi online sendiri ya, yang model semacam di marketplace. Terus bisa juga kita kerjasama sama teman, suruh bikin akun. Jadi ibaratnya bantu pemasaran, bantu teman juga menghasilkan gitu. Nah, udah nyampe daerah mana aja Pak buatannya? Kayaknya sepertinya seluruh daerah udah menjangkau ya kalau dari online mah ya. Pernah kita kirim ke Papua juga, Aceh sering. Yang sering itu kebanyakan sih kalau luar kota itu Sulawesi, khususnya Manado sama Kalimantan Selatan. Kalau Jabodetabek udah pasti itu. Kalau Jabodetabek udah pasti, soalnya kan kalau Jabodetabek biasanya kan itu masih deket ya daerahnya ya, biasanya langsung ke lokasi sih. Udah datang ke sini. Kalau misalkan luar daerah itu kan kadang kita video call, pertama chatting, kedua teleponan, biar saling percaya kan ntar video call. Satu set berikut kaki sama selang regulator mati api, pokoknya tinggal pasang ke gas aja itu. Tinggal pasang aja. Nah, kalau keahlian ini Pak, kan tadi basicnya di pabrik apa tuh? Pabrik ban. Pabrik ban. Iya. Nah, ini kan nyebrang jauh nih. Nah, itu belajarnya dari mana? Otodidak aja, soalnya kan di sini kebanyakan disebutnya kampung kaleng ya. Emang dasarnya dari mungkin dari turunan orang tua gitu ya. Udah kena kaleng seperti ini, udah kerajinan, udah ciri khas di kampung ini. Tadinya sempat belajar juga berarti di tempat orang gitu. Sempat ikut-ikut juga, belajar dari pertama ukur, guntingin gitu, nyampe ngebentuk ya. Bisa karena terbiasa lah intinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.